Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, kami kelompok 8 akan membawakan materi yaitu penyusutan. Pokok yang dibahas ialah yang pertama metode bunga majemuk, yang kedua metode rata-rata, yang ketiga metode penurunan, dan yang keempat metode penyusutan gabungan. Depresiasi atau penyusutan adalah suatu metode perhitungan akuntansi yang bermaksud membebankan biaya perolehan aktiva tetap atau aset selama periode tertentu, di mana aktiva tersebut masih berfungsi. Depresiasi atau penyusutan dapat dihitung menggunakan metode akuntansi. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi atau penyusutan adalah harga penerimaan, masa manfaat, dan nilai sisa. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai metode rata-rata. Metode rata-rata adalah suatu cara yang digunakan dalam penyusutan aset dengan cara rata-rata. Nah, metode rata-rata ini dapat dihitung menggunakan garis lurus, metode garis lurus, yang kedua metode jam kerja, dan yang ketiga adalah metode jumlah produksi. Metode garis lurus merupakan metode penyusutan yang perhitungannya sangat sederhana, di mana dalam metode garis lurus ini sudah banyak perusahaan yang menerapkannya. Metode ini digunakan untuk menghitung aset yang sudah dibeli perusahaan dan telah dipakai. Nah, selanjutnya yang kedua menggunakan metode jam kerja. Penyusutan yang dihitung berdasarkan jam kerja mesin didasarkan pada jumlah jam kerja yang digunakan dalam tahun bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode jumlah produksi. Metode jumlah produksi ini sama dengan metode jam kerja. Besar kecilnya jumlah penyusutan pada setiap tahun tergantung pada jumlah produk yang diproduksi pada setiap tahunnya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang metode bunga majemuk. Bunga majemuk itu yaitu bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode-periode sebelumnya. Bunga yang selalu berubah-ubah besarnya di setiap periode disebut juga bunga majemuk. Sebagai contohnya, ketika kita meminjam uang di bank, biasanya pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Pengembalian tersebut beserta bunga bank yang dimana bunganya setiap periodenya berbeda-beda menyesuaikan dengan besarnya bunga majemuk yang diberikan oleh pihak bank. Metode penyusutan yang didasarkan pada bunga majemuk dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui metode anuitas, dan yang kedua melalui metode penyisian dana. Metode anuitas sendiri sebenarnya identik dengan perhitungan annuity dan didasarkan pada nilai aset atau original cost sebagai present value. Yang kedua yaitu metode penyisian dana. Metode penyisian dana ini sama juga dengan melakukan deposito di bank pada setiap tahun, dan pada akhir umur ekonomis aset dana ini digunakan sebagai dana untuk membeli aset baru. Yang selanjutnya yaitu metode penurunan. Penyusutan yang dilakukan dengan menggunakan metode penurunan adalah jumlah penyusutan yang dilakukan pada setiap tahun pada aset yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun sesuai dengan keadaan aset yang semakin lama semakin tua. Metode penyusutan gabungan. Nah, di sini apabila aset yang disusut lebih dari satu dan mempunyai umur ekonomis yang berbeda, harga beli dan scrap value yang berbeda pula. Nah, di sini biasanya dalam perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode penyusutan gabungan. Studi kasus yang kami ambil yaitu berjudul Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan
dan koneksi politik terhadap tax avoidance. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap tax avoidance ialah hipotesis pertama menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Hasil pengujian terhadap hipotesis tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima, yang artinya intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Persentase pajak yang didapatkan mengalami peningkatan meskipun peningkatan yang diperoleh hanya 0,01% dibandingkan dengan tahun 2015. Hal tersebut terjadi karena adanya program pengampunan pajak atau tax amnesty. Tetapi program tersebut dirasa belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak meskipun dari sektor penerimaan pajak yang lain seperti cukai cukup memiliki andil. Diduga intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tax avoidance karena semakin besar intensitas aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban penyusutan yang akan didapatkan, dan sebaliknya semakin besar kemungkinan beban penyusutan akan mengurangi beban pajak perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal. Oleh karena itu, perusahaan dengan intensitas aset tetap yang besar memiliki efektif tax rate yang tinggi, baik mendekati atau melebihi tarif pajak penghasilan badan, yaitu 25%. Maka tingkat aktivitas penghindaran pajak atau tax avoidance semakin rendah. Terima kasih.